Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya atas nama Alif Rahman Zurina ingin menjelaskan ya materi tentang aljabar linear, pembahasan soal UTS yang kemarin. Nah, tanpa kita basa-basi lagi, langsung kita masuk ke dalam soalnya. Jadi di sini soal yang pertama kita disuruh untuk mencari nilai X dan Y dari soal, yaitu seperti ini ya teman-teman soalnya. Nah, caranya adalah yang pertama, kita harus mengkalikan matriks pertama yang di sini, persamaan pertama dengan 2. Karena memang di sini dikali 2 ya. Hasilnya adalah 8 2x 2 dikali y min 2. Kenapa ini dibuka kurung? Karena sebenarnya bisa langsung ya dikali jadi 2y min 4. Jadi tapi karena harus step by step, jadi kita harus buka kurung terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya kita sudah mahir, boleh ya langsung aja ya teman-teman, jadi 2y min 4. Oke, di sini karena kita sudah kalikan 2, hasilnya adalah 8 2x 2 buka kurung y min 2 sama 10, 2 kali 5. Nah, hasilnya nanti kita jumlahkan dengan matriks yang kedua. Karena ini sudah kita kali, hasilnya adalah yang ini. Sekarang kita tambah dengan matriks yang kedua. Nah, di sini saya membagi matriks persamaan yang ini menjadi beberapa matriks. Ini matriks 1, ini matriks 2. Nah, karena sudah kita kalikan, kita jumlahkan dengan matriks yang kedua. Nah, hasilnya 8, yang ini minus 2, terus 2x plus 3, 2y min 4, yang ini ditambah dengan 4. Lalu 10 ditambah dengan 1. Jadi nanti di sini bisa kita gambarkan ya. Nanti ini jadi tambah min 2, 3, 4, dan 1. Seperti itu teman-teman. Nah, lanjut. Kemudian hasilnya di sini sudah diketahui adalah 6, 2x plus 3, lalu ini 2y min 4 plus 4, ini habis ya 4-nya, karena hasilnya minus tambah plus 0, jadi tinggal 2y, terus 10 tambah 1, hasilnya 11. Karena ini sudah sama, sekarang kita akan menyamakan elemen. Tadi kan teman-teman hasil dari 2 dikali dengan matriks pertama ditambah dengan matriks 2 kan 6, 11, 14, 11 nih. Karena kita sudah jumlahkan yang ini, sekarang kita sama dengankan hasilnya, samakan elemennya dengan hasil yang sudah ada. Sehingga diperoleh, ini kita pindah ke sini, 6, 2x plus 3, 2y sama 11 sama dengan 6, 11, 14, 11. Oleh sebab itu nanti kita buat persamaannya, 2x plus 3 sama dengan 11 yang di sini. Berarti x-nya adalah 4. Kenapa x-nya 4? Karena ini 2x sama dengan 11 min 3 ya. Setelah itu kita akan mengetahui nilai x adalah 11 min 3 itu adalah 8 dibagi dengan 2, sehingga x-nya adalah 4. Nah, di sini 4 ya, benar teman-teman. Lalu kita cari 2y. 2y berarti di sini sama dengan 14. Kenapa kok cuma 2x sama 2y? Karena yang ditanya adalah nilai dari x dan nilai dari y. Oleh sebab itu, kita mencari nilai x dan y saja. Nah, karena di sini 2y sama dengan 14, maka y sama dengan 14 dibagi 7. Dibagi 2, mohon maaf. Hasilnya adalah 7, teman-teman. Jadi, diketahui bahwa nilai x adalah 4 dan y adalah 7. Oke, jawaban untuk yang soal nomor 1 sudah selesai ya. Di sini kita beri tanda. Lalu kita akan lanjut kepada soal yang kedua nih, teman-teman. Di sini soal yang kedua, di mana soalnya adalah Pak Salman itu membeli 2 buku, 1 pulpen dan 1 penggaris dengan harga 17.000. Sedangkan Pak Rudi itu membeli 1 buku, 2 pulpen dan 1 penggaris. Harganya 16.000. Jika Pak Hasan membeli 3 buku dan 2 penggaris, harganya 31. Yang ditanya adalah matriks dari soal yang ada, dan juga ditanya adalah harga pulpen dengan teknik Cramer. Nah, dari yang sini ya teman-teman, kita sudah bisa mengetahui kalau ini kita harus membuat persamaan nih, persamaan X, Y, Z. Oleh sebab itu, saya membuat X itu sebagai harga buku, Y itu sebagai harga pulpen, dan Z adalah harga penggaris. Jadi ini kita misalkan ya, kita misalkan bahwa buku adalah X, pulpen adalah Y, dan Z adalah penggaris. Dari sini kita buat persamaannya. Tadi yang Pak Salman itu 2 buku, 1 pulpen, dan 1 penggaris. Hasilnya adalah 2X karena 2 buku, lalu 1Y karena pulpen. 1 kita nggak tulis ya koefisiennya karena nilainya 1, jadi hanya variabelnya saja.
lalu suatu penggaris yaitu Z, maka 2X plus Y plus Z sama dengan harganya adalah 17.000. Lalu lanjut ke yang Pak Rudi. Nah, Pak Rudi itu satu buku, 2 pulpen dan satu penggaris. Yang dimana satu buku adalah X, 2 pulpen adalah 2Y, dan satu penggaris adalah Z. Harganya 16.000. Dan yang terakhir adalah Pak Hasan ya. 3 buku berarti 3X, 2 penggaris adalah 2Z. Kenapa di sini Y? Karena di sini 0Y ya sebenarnya teman-teman. Jadi Y nggak kita tulis juga nggak masalah. Tapi karena di sini yang lainnya itu ada nilai Y, maka kita tulis Y di sini teman-teman. Nilai Y-nya ini adalah 1 ya, seperti itu. Oke. Lalu kita lanjut ke bentuk matriksnya. Nah, di sini yang bentuk matriksnya berarti 2X, 1, 1, ini 1, 2, 1, sini 3, 1, 1. Nah, X, Y, Z sama dengan 17.000, 16.000, 31.000. Nah, dari sini kita akan mencari determinannya, teman-teman. Determinan utama. Mencari determinan dari metode Cramer. Yang ditanya adalah Y. Karena pulpen ya. Jadi pulpen yang ditanya hanya Y. Yang kita perlu cari hanya dari nilai Y. Makanya kita hanya mencari Y. Dari metode Cramer, kita bisa menghitung D. Begini teman-teman, cara menghitung determinan dengan menggunakan metode Cramer. Jadi 2 dikali 2 kali 2 min 1 dikali 1, terus min 1 dikali buka kurung 1 dikali 2 min 1 kali 3, ditambah 1 buka kurung 1 kali 1 minus 2 kali 3. Hasilnya adalah 2 kali 3 minus 1 kali minus 1 plus 1 dikali minus 5. Jadi nanti hasilnya adalah seperti ini. Ini jadi 6, ini jadi plus 1, ini jadi minus 5. Ditambah 6 plus 1 plus 5 hasilnya adalah 2, teman-teman. Seperti itu. Lalu kita cari determinan di Y. Nah, kenapa kita harus mencari determinan utama terlebih dahulu, lalu kita mencari determinan dari DY? Karena di sini nanti ujung-ujungnya kita harus mencari nilai dari pulpen, yaitu Y sama dengan DY per D. Oleh sebab itu, kita harus mencari determinan dari DY. Karena yang dicari adalah determinan dari DY, maka kita akan mengganti kolom Y dengan hasil. Hasil yang di sini maksudnya adalah hasil yang ini, teman-teman. Nah, jadi karena di sini adalah kolom Y yang mana? Kolom Y yang ini ya. Ini kolom Y, ini kolom X, ini kolom Y, ini kolom Z. Karena ditanya adalah kolom Y, maka kita akan mengganti kolom Y dengan hasil. Ini diganti hasil. Nah, hasilnya adalah 17.000, 16.000, dan 31.000. Lalu kita akan menghitung DY dengan rumus yang sama, rumus Cramer yang ada di atas. Hasilnya seperti ini. Setelah diketahui hasilnya seperti ini, maka tinggal kita jumlahkan, tinggal kita kalikan ya, kita lakukan persamaan atau operasi dari aritmatika ya teman-teman. Tinggal kita kalikan lalu kita kurangi. Yang terlebih dahulu dikerjakan adalah yang dalam kurung, lalu kemudian kita kurangi. Hasilnya adalah 2.000 ditambah 17.000 dikurang dengan 17.000. Karena ini sama, kita coret saja sehingga hasilnya adalah 2.000 ya teman-teman. Karena diketahui bahwa determinan utamanya adalah 2 dan DY-nya adalah 2.000, maka tinggal kita masukkan nih ke persamaan yang ini teman-teman. 2.000 per 2 hasilnya adalah 1.000. Jadi 2.000 dibagi 2 hasilnya adalah 1.000. Maka nilai pulpen adalah Rp1.000. Oke, di sini kita sudah selesai untuk soal yang nomor 2 ya teman-teman. Oke, soal nomor 2 sudah selesai. Jadi kita sudah buat matriks ya, yang A ya, matriksnya adalah yang ini. Lalu yang B adalah kita disuruh mencari harga pulpen. Nah, harga pulpennya adalah yang ini. Oke, jadi sudah selesai. Sekarang kita akan beralih ke soal yang nomor 3. Di soal yang nomor 3 kita itu disuruh mencari determinan. Buktikan bahwa matriks ini punya determinan, punya inverse. Lalu disuruh cari juga matriks dengan teknik OBE. Tentukan inverse matriks dengan teknik OBE. Di sini kita dikasih matriks A yang ini ya, dikasih matriks A. Kita disuruh cari determinannya teman-teman. Cari inverse-nya dengan menggunakan metode determinan. Nah, karena di sini metode determinan itu artinya kalau dia suatu fungsi itu punya matriks, artinya itu dia harus tidak sama dengan 0. Nah, karena di sini kita mencari dengan metode determinan, maka kita harus cek determinannya terlebih dahulu. Caranya adalah seperti ini.
1 kita kalikan dengan 1101 dan 2 kita kalikan dengan 011 dan 1 kita kalikan dengan 0110. Hasilnya adalah 1 plus 2 minus 1. Karena ini sama kita coret jadinya tinggal 2. Karena dia 2 maka fungsi ini punya inverse. Kenapa? Karena matriks A itu tidak sama dengan 0 sehingga A itu punya inverse. Nah, sekarang kita cari inverse-nya dengan metode OBE di sini. Metode OBE. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, kita harus gabungkan matriks dengan matriks identitas. Matriks identitas itu adalah matriks yang ini ya. Nah, ini adalah matriks identitas, teman-teman. Ini adalah identitas. Ini adalah matriks identitas. Lalu kita gabungkan matriks yang tadi ini dengan matriks identitas. Setelah itu kita nolkan elemen bawah pivot kolom 1. Kolom 1 kita nolkan dengan cara R3 minus 1. R3 minus R1. Hasilnya adalah seperti ini. Sehingga hasilnya adalah 100, 010, minus 1, 01. Terus ini juga berubah ya. Jadi 121, 011, 0 min 2 sama 0. Lalu kita nolkan kolom kedua pada baris lain. Nah, di sini saya mengenolkan kolom 2 dengan menggunakan R1 sama dengan R1 min 2 R2 dan R3-nya R3 plus 2 R2. Jadi hasilnya baris 1 itu jadinya 1 2 minus 1 dikurangi dengan 2 kali 011 sama dengan 1 0, min 1 ya. 1 0 min 1 dan yang baris 3 adalah 002. Hasilnya ini matriksnya menjadi seperti ini. Lalu yang ketiga kita harus ubah pivot baris 3 jadi 1. Caranya adalah R3 itu kalikan dengan setengah. Ya, karena R3 kali setengah, hasilnya menjadi seperti ini. Setelah itu, kita nolkan kolom ketiga. Caranya, R1 itu ditambah dengan R2, dan R2 kita kurangi dengan R3. Hasilnya menjadi seperti ini ya. Ini baris pertama 100 dan baris keduanya adalah 010. Yang dimana hasil akhirnya yaitu adalah seperti ini teman-teman, 100, 010, 001. Jadi fungsi dari OB ini adalah kita harus mengubah matriks yang A ini kan matriks A ya, matriks A menjadi matriks identitas seperti yang di sebelah kanan ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini adalah langkah-langkah kita untuk mengubah bahwa matriks A yang di sebelah kiri harus sama dengan matriks yang ada pada matriks identitas. Karena nanti dia diubah menjadi matriks identitas, maka yang menjadi jawabannya adalah nilai ubahan dari matriks identitas yang diubah, teman-teman. Jadi hasilnya itu adalah yang ini. Nah, yang ini teman-teman. Karena ini kan tadi determinan A ya, hasilnya sudah sama dengan matriks identitas. Ini sudah sama teman-teman dengan matriks identitas. Ini sama ya dengan identitas yang tadi di atas. Oleh sebab itu, ini sudah selesai teman-teman OBE-nya. Nah, sekarang yang menjadi jawaban adalah matriks yang sebelah kanan yang tadi. Oleh sebab itu, kita bisa mengetahui bahwa hasil inverse-nya adalah seperti ini. Hasil inverse-nya adalah setengah, min 1, setengah, 0 minus setengah, 1 sama setengah. Begitu teman-teman. Jadi, untuk soal nomor 4, kita sudah selesai ya. Yang pertama, kalau misalnya fungsi ini itu punya inverse, dibuktikan dengan bahwa matriks A itu tidak sama dengan 0 karena dia 2 ya. Jadi dia punya inverse. Oke. Terus yang kedua, kita mencari inverse dari matriks yang ini dengan OBE. Nah, sudah ketemu nih teman-teman OBE-nya. OBE-nya yang ini ya, OBE-nya. Jadi ini saya anggap benar. Sudah selesai. Lalu kita lanjut ke soal yang nomor 4. Di soal nomor 4 ini diketahui bahwa persamaan linear ya, seperti ini. Yang ditanya, tentukan jika SPL punya solusi tunggal atau tidak mempunyai solusi. Nah, sekarang soal nomor 4 ini kita harus mencari solusi dari persamaan yang ada. Di sini kita bisa melihat ya teman-teman bahwa di persamaan ini masih ada satu persamaan yang belum sepenuhnya selesai. Di persamaan 3 ya lebih tepatnya ya. Di persamaan 3 ini 2x plus 4 min 2z sama dengan 6. Yang dimana 4-nya sendiri ini masih koefisien aja, belum punya variabel. Oleh sebab itu kita bisa pindah ruas ya, 4 ke sebelah kanan sehingga 6. Hasilnya adalah 2x min 2z sama dengan 6 minus 4. Jadi nanti hasilnya ini kita bisa ini ya teman-teman, kita bisa sama dengankan bahwa di sini x plus 2y z sama dengan 3, lalu di sini x
min Y plus Z sama dengan 1 dan 2X min 2Z sama dengan berapa? 2 ya, teman-teman. Oke. Sehingga di sini bisa kita ketahui bahwa X plus 2Y min 3 sama dengan 3, lalu X min Y plus Z sama dengan 1 dan 2X min 2Z sama dengan 2. Nah, dari sini kita bisa langsung ini ya, langsung bisa dieliminasi karena yang kita cari itu adalah solusi atau tidak punya solusi. Maka dari sini kita langsung eliminasi ya teman-teman, bahwa di sini itu eliminasi dari persamaan 3. Persamaan 3 yang ini ya teman-teman. Persamaan 3 kita eliminasi bahwa akan mencari nilai X terlebih dahulu. Ini kita mencari nilai X. Nah, nilai X-nya cari dari persamaan 3, yang dimana X min Z sama dengan 2, yang artinya X sama dengan Z plus 1. Nilai X-nya sudah kita ketemui. Lalu kita substitusi ke persamaan kedua nih teman-teman, karena di persamaan 2 ini ada nih nilai X untuk mencari nilai Y. Oleh sebab itu kita substitusi nilai dari X, yang dimana Z plus 1 min Y plus Z sama dengan 1. Nah, dari sini artinya adalah Z plus Z, 2Z ya, tambah jadi 2Z 2Z min Y plus 1, satunya kita pindah ke kiri sama dengan 0 ya teman-teman, sama dengan 0. Lalu 2Z min Y sama dengan 0, Y nya adalah 2Z, begitu teman-teman. Jadi ini kita pindah ruas ya, jadi dia tetap 2Z nya sebelah kiri, tapi Y nya pindah supaya dia positif. Jadi Y sama dengan 2Z atau 2Z sama dengan Y, seperti itu. Setelah kita ketemuin Y, maka kita akan pindah ke 1, persamaan 1. Kita substitusi. Karena ini sudah ketemu Y dan X dan Y, maka kita akan mencari Z, teman-teman. Di persamaan 1 kita substitusi dari nilai X dan Y, hasilnya adalah Z plus 1 plus 2 dikali 2Z minus Z sama dengan 3. Hasilnya adalah Z plus 1 plus 4Z min Z sama dengan 3. Jadi 4Z plus 1 sama dengan 3, teman-teman. Di sini kan kita bisa coret ya, Z sama Z. Z minus Z jadi 0. Jadi 1 plus 4Z sama dengan 3. Z-nya adalah 1 per 2, teman-teman. Seperti itu ya. 1 per 2-nya dari mana? Dari 4Z sama dengan 3 min 1 sehingga 4Z sama dengan 2. Z-nya sama dengan 2 per 4. Ini sama dengan 1 per 2 setengah. Lalu kita ketahui bahwa Z adalah setengah, Y-nya 1 dan X sama dengan 3 per 2, teman-teman. Nah, dari sini ini kita bisa dapatkan dari hasil substitusi ke persamaan yang lain setelah kita ketahui salah satu dari nilai. Oleh sebab itu, SPL-nya adalah tunggal, memiliki solusi yang tunggal. Karena balik lagi bahwa dari yang di atas tadi itu persamaannya tidak sama dengan 0. Seperti itu. Jadi dia punya solusi yang tunggal. Kita lanjut ke yang nomor 5. Di sini kita bisa ada soal ya. Koordinat K sama dengan 0,0,0 dan koordinat L itu adalah 201 dan koordinat M adalah 031. Di soal terakhir ini kita punya 3 nih pertanyaan teman-teman yang akan kita cari. Yang pertama adalah proyeksi ortogal vektor KL terhadap vektor LM dan luas jajar genjang yang dibentuk oleh vektor KL dan vektor LM. Terus yang C adalah koordinat titik keempat N yang mungkin dari jajar genjang. Yang pertama kita mencari proyeksi ortogal terlebih dahulu ya, di mana proyeksinya adalah seperti ini. KL sama dengan OL min OK dan LM adalah OM min OL. Kita mungkin gambar terlebih dahulu ya, jajar genjangnya seperti ini teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya gambarnya tidak kongruen ya, gambarnya tidak setara, tidak sama gitu ya. Nah, ini jajar genjang teman-teman. Yang pertama kita akan mencari OL terlebih dahulu ya, OL min OK. OL tadi yang mana teman-teman? OL itu sama dengan 201 L ya. Lalu OK, K adalah 000. Hasilnya adalah 2I plus OJ plus K. Kenapa pakai IJK? Karena di sini kita mencari proyeksi teman-teman. Jadi kita mencari vektor. Jadi proyeksi vektor sehingga kita pakai IJK. Ini adalah simbol dari vektor ya teman-teman. Lalu di sini OM min OL. OM-nya berapa? OM adalah 031 dan OL adalah 201. Jadi 031 dan 201 kita kurangi, hasilnya adalah 2I min 2I plus 3J plus 0 OK. Lalu kita proyeksi nih teman-teman. Nah, rumus dari proyeksi itu adalah KL dikali LM per
mutlak dari LM kuadrat dikali dengan LM. Hasilnya adalah 2A01 min 230. Ini ya, 201 min 230 dibagi dengan min akar dari minus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 0 kuadrat dikali dengan min 230. Karena LM ya teman-teman. L dikali dengan M terlebih dahulu. Lalu hasilnya adalah min 4, 0 tambah 0, hasilnya min 4, dan akar 13 kita kuadratkan. Karena ini kuadrat ketemu dengan akar ketemu dengan kuadrat, maka ini kita coret ya, ini habis ya teman-teman. Jadi 13 aja. Minus 4 per 13 min 2, 3, 0. Hasilnya adalah 8 per 13, 12 per 13, dan 0. Kenapa? Karena 13 kali 0 kan 0 ya, jadinya 0. Jadi 8 minus 8 dikali 2, minus 4 dikali minus 2, hasilnya 8. Positif ya, karena dia minus kali minus per 13, lalu 13 dikali 3 itu min 12 per 13. Min 4 dikali dengan 3 itu adalah min 12 per 13. Sehingga di sini kita peroleh 8 per 13i min 12 per 13c plus 0k. Seperti itu teman-teman. Lalu kita akan mencari yang B. B-nya adalah luas sejar genjang. Karena kita sudah ketahui tadi itu proyeksi ortogal, ini proyeksi ya. Proyeksi. Jadi maksudnya proyeksi itu adalah, ini kan misalnya kita punya punya vektor misalnya. Kita punya koordinat nih, Di sini itu misalnya jar genjang kita ya teman-teman. Nah, karena kita mau proyeksi, artinya disinilah jar genjang yang akan kita proyeksi. Jadi proyeksi itu ibaratnya cermin teman-teman. Jadi cerminan dari ortogal jar genjang ortogal yang kita punya. Itulah yang akan kita hitung. Nah, nilai dari proyeksinya yang di sini, yang ada di sini itu adalah 8 per 13 min 12 per 13 dan 0. Ini yang asli ya. Asli, ini yang proyeksi. Kita anggap aja ini A, ini P. Nah, oleh sebab itu sekarang kita akan mencari luas dari jar genjang yang dibentuk oleh vektor KL dan vektor LM. Nah, karena ditanya adalah KL dan LM, artinya kita hanya mencari vektor dari KL dan LM. Oleh sebab itu, di sini dikalikan. Jadi 201 dan min 2, 30. Hasilnya adalah min 3i min 4j plus 6k. Kita akarkan dan kita kuadratkan, hasilnya adalah akar dari 61. Akar dari 61 ini kalau kita buat desimal, hasilnya adalah 7,8 teman-teman. Jadi bisa akar 61, bisa pakai 7,8, itu tergantung dari teman-teman ya. Tapi di sini saya memakai akar 61. Nah, yang terakhir adalah kita akan mencari koordinat titik keempat yang mungkin dari jar genjang. Kita gambar terlebih dahulu jar genjangnya. Di sini ada KLMN, sudah ya. Di sini ada KLMN. Lalu bertanya adalah, yang tanya itu koordinat titik keempat ya. Jadi kita akan kurangi OL dikurangi dengan OK sama dengan OM dikurangi dengan ON. Hasilnya adalah 201 dikurang 000 sama dengan 031 min X, Y, Z. Jadi ini 2 dikurangi, hasilnya tetap sama ya di sini ya. Tetap sama 201. Ini 031 juga sama ya dikurangi dengan X, Y, Z. Lalu di sini karena X, Y, Z sudah kita ketahui, kita ganti pindah ruaskan. Kan kita tanya X, Y, Z ya. Ini kita pindah ruas ke kiri. Jadi ini kita pindah ke sini dan yang ini kita pindah ke sebelah kanan. Hasilnya adalah minus dong. Jadi ini jadi plus, yang ini jadi minus. Jadi ini X, Y, Z sama dengan 031 minus 201. Kita kurangi, hasilnya adalah minus 2. 3 kurang 0 adalah 3, dan 1 kurang 1 adalah 0. Jadi proyeksi ON adalah minus 2, 3, dan 0. Seperti itu. Jadi untuk soal yang nomor 5 ini, yang pertama kita mencari proyeksi ortogal, sudah ketahui proyeksinya adalah seperti ini, sudah kita temukan ya. Terus yang kedua kita mencari luas jar genjang yang dibentuk oleh vektor KL dan vektor LM. Yang dicarikan KL sama LM. Jadinya ya kita akan mencari proyeksi dari KL dan LM. Hanya mencari luas jar genjang oleh KL dan LM. Jadi kita akan kalikan saja nih KL dan juga LM. Hasilnya adalah akar 61 atau 7,8. Lalu yang terakhir adalah kita mencari koordinat titik keempat yang mungkin dari jar genjang. Jadi karena dicari adalah titik keempat, maka kita kurangi OL min OK sama dengan OM min ON. Hasilnya adalah ON, yaitu minus 2, 3, dan 0. Jadi saya anggap bahwa soal kelima sudah selesai. Jadi mungkin teman-teman sekian dulu ya untuk pembahasan dari soal UTS yang ada. Kalau UTS aljabar linear, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!